Shalom guys, halo sobat-sobat muda. Hari ini jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong, dalam program Giving My Best. Judul program Giving My Best hari ini adalah Toxic. Sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk dapat belajar akan firman Tuhan. Kiranya masa muda kami semakin hari semakin disempurnakan menjadi seperti Engkau, dan Engkau mendapati bahwa hidup kami terus bersinar dan bersinar bagi kemuliaan dan perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pakai teman-temanku ini Bapa, dimanapun mereka berada, untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kata toksik merupakan sebuah kata yang sering sekali dibahas hari-hari ini, dikarenakan banyaknya racun-racun dalam hidup kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lalu, toksik apakah yang mempengaruhi kehidupan orang-orang muda? Jika kita memperhatikan, teman-teman, toksik apa yang acap kali, bahkan mungkin seringkali mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang muda? Karena ternyata ada banyak toksik di sekitar kita tanpa kita sadari, itu sudah meracuni kita, sehingga kita tidak lagi melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kita belajar bersama dari 2 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 7. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Wow. Selanjutnya dalam ayat 4 katakan begini. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah
adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Yonadab sedang memberikan saran, teman-teman, kepada Amnon. Dan kedengarannya dan kelihatannya, saran yang disampaikan oleh Yonadab ini sangat baik menurut Amnon. Tentu Amnon merasa seperti ada angin segar sehingga dapat tercapai keinginannya. Selanjutnya ayat 6, sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Ketika Daud melihat Amnon seperti sedang sakit, Daud lalu menyuruh orang pergi ke rumah Tamar supaya kiranya Tamar itu datang melihat Amnon yang sedang sakit. Sobat muda, kelihatannya ini baik. Tapi yang pertama kita mendapati toksik itu dapat ditemukan di tengah-tengah persahabatan yang salah. Amnon memiliki sahabat namanya Yonadab. Siapakah Yonadab? Yonadab ini memiliki karakter yang sangat cerdik atau sangat licik. Dalam bahasa Ibrani kata sangat cerdik itu ditulis dengan kata cakam, meot, sangat cerdik. Kata sangat cerdik ini dalam terjemahan ESV ya ditulis sebagai very crafty atau sangat licik. Karena Yonadab selain cerdik, ia juga sekaligus licik. Nasihat Yonadab ini sangat menyesatkan. Dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 5, nasihat Yonadab yang licik kepada Amnon membuat Amnon semakin terperosok masuk ke rencana jahat berikutnya. Persahabatan yang salah, persahabatan yang keliru atau persahabatan tidak sehat, acap kali itu membuat kita akhirnya teman-teman salah melangkah. Kita merasa bahwa sebagai seorang sahabat atau kita memiliki sahabat, jawaban atau saran, masukan dari sahabat kita itu tepat. Dan itu kalau dinilai sangat menguntungkan bagi diri kita. Tanpa disadari, kita mulai terperosok dan kita mulai jatuh di dalamnya. Seperti Amnon. Dari toksik itu dapat dimulai dari sebuah persahabatan yang keliru. Persahabatan yang salah. Hati-hati dengan persahabatan kita hari-hari ini. Teman-teman bisa memperhatikan dengan siapa engkau bergaul hari-hari ini, dengan siapa engkau bersahabat, dengan siapa engkau menghabiskan waktu bersama-sama dengannya. Itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita berkata, cara kita bergaul, bahkan cara kita berpakaian, cara kita menyikapi setiap masalah, meresponinya, itu dapat dipengaruhi dari persahabatan. Bahkan juga persahabatan kita di sosial media. Siapa yang engkau ikuti
dan siapa yang mengikuti engkau. Di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, tetapi janganlah kalian tertipu oleh orang-orang yang berkata seperti itu. Karena ada peribahasa, kalau bergaul dengan orang-orang jahat, nanti kamu akan menjadi seperti mereka. Yes, saya sangat setuju sekali dengan ayat ini. Hati-hati dikatakan sini. Jangan kalian tertipu oleh orang-orang yang berkata seperti itu. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang mungkin berkata hari-hari ini kepada kita bahwa ya ngerokok boleh, coba-coba sedikit lah. Ayolah, katanya lo sahabat gue. Cobalah nih barang ini, narkoba, ganja dan lain sebagainya. Ya ntar lo gak bakal ketagihan kok. Ya cobalah dikit-dikit lah nonton film porno, gak apa-apa. Lo kan laki-laki, wajar lah untuk lo belajar hal itu. Ya cobalah tipu-tipu dikit lah dalam usaha lo. Paling enggak lo bisa untung lah sedikit demi sedikit. Dan masih banyak lagi orang-orang yang coba mempengaruhi, tanda kutip merayu kita untuk melakukan hal-hal yang jahat itu. Hati-hati, karena bergaul dengan orang-orang jahat dikatakan kamu akan menjadi seperti mereka. Halo orang-orang muda, apakah engkau mendengarkan saya hari ini? Dengan siapa engkau bergaul? Lambat laun kau akan menjadi seperti mereka. Menjadi sebuah alasan klise biasanya kepada setiap orang-orang muda. Ya, saya akan bergaul dengan dia untuk menangkan dia kah? Untuk selamatkan dia. Iya, kalau kamu kuat imannya. Kalau kamu nggak kuat imannya, kamu akan terpengaruh. Kamu akan menjadi seperti mereka. Yang kedua, toksik itu ada di dalam nafsu orang muda. Amnon memberikan dirinya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Amnon tergoda sehingga jatuh sakit oleh hawa nafsunya. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apakah Amnon tahu bahwa Tamar adalah masih ada hubungan darah atau saudara dengan dirinya? Tentunya Amnon tahu. Tapi Amnon tidak mempedulikan itu. Yang dia perhatikan adalah hawa nafsunya. Salah satu yang harus dijauhi oleh orang-orang muda adalah nafsu. Ya, tentunya hawa nafsu di sini bukan saja bicara sesuatu yang baik, tapi juga bicara sesuatu yang tidak baik. Ketika sebagai orang muda kita menginginkan sesuatu dan kita merasa bahwa itu harus menjadi milik kita, celakanya adalah ketika kita tahu bahwa itu tidak baik, namun kita terobos. Kita dapat menghalalkan segala cara. Seperti Amnon, menghalalkan segala cara ingin mendapatkan apa yang ada di depan matanya, yang menarik menurut matanya. Nah, godaan itu biasanya bermula dari apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, dan akhirnya kita terikat, kita digoda dan diseret melahirkan dosa. 2 Timotius pasal 2 ayat 22 katakan, jauhi kesenangan orang-orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni, dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Jauhilah kesenangan orang-orang muda. Apa itu kesenangan orang-orang muda? Oh, teman-teman tentu tahu. Ya, kebebasan. Ya, tentu itu kesenangan orang-orang muda. Lalu apalagi? Orang-orang muda punya banyak hasrat, punya banyak nafsu untuk melakukan ini dan itu. Tidak mau terikat dengan sebuah rule, sebuah peraturan, kedisiplinan. Ya, salah satu kesenangan orang-orang muda itu kan
seperti pesta pora, apalagi ya bisa pergi kemana gitu ya, apa yang menjadi keinginan destination-nya, ya apa yang dia mau, dia berharap bisa mendapatkannya secara cepat, secara instan. Dan ada begitu banyak kesenangan-kesenangan orang-orang muda. Dan hari-hari ini dunia itu semakin pintar untuk dapat menggoda orang-orang muda terikat dan kecanduan terhadap dosa. Game online salah satunya. Saya mendengar ada banyak juga remaja-remaja yang putus sekolah hanya karena menghabiskan waktu bermain game online. Ada banyak juga anak-anak muda yang menjalin hubungan tidak sehat dengan pacarnya, dengan melakukan free sex, dengan melakukan pergaulan bebas. Ini adalah kesenangan orang-orang muda yang harus dijauhi. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Akhirnya Paulus menyampaikan kepada kita juga orang-orang muda, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pikirannya yang aneh-aneh, dengan pikirannya yang selalu negatif, pikirannya yang kotor, dan pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap maksudnya apa? Tidak memiliki pengertian yang benar yang Tuhan inginkan. Jauhi, dikatakan jangan lagi hidup sama seperti mereka. Karena orang-orang seperti itu mereka jauh hidup intim dengan Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. So artinya firman Tuhan hari ini dalam program Giving by Best, orang-orang muda dengar baik-baik. Toxic itu yang pertama kita dapat ditemukan, kita dapat menemukannya di dalam persahabatan yang tidak sehat, persahabatan yang tidak baik. Dan yang kedua, toksik itu pun ada di dalam hawa nafsu orang-orang muda. Bagaimana caranya, Kak, supaya saya bisa lepas dari toksik itu? Hiduplah di dalam persekutuan dengan Allah. Milikilah pikiran-pikiran Kristus. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang muda dimanapun engkau berada. Izinkan saya menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar supaya kami tidak terjebak dengan toksik ya Tuhan, dengan racun-racun di tengah-tengah lingkungan ini. Dapati kami hidup semakin baik sempurna di dalam Tuhan. Tolong penuhi kami dengan Roh Kudus, pimpin kami dengan firman-Mu supaya kami benar melangkah di hadapan Tuhan dan sesama. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan siap jadi berkat katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan ini dapat dibagikan kepada komunitasmu, gerejamu, sahabatmu, KPA lokalmu. Semakin banyak orang muda dimenangkan bagi Tuhan. Amin.